dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu acara Gemar Makan Ikan. Karena kita lihat Aceh Utara ini kan paling besar, ini kan daerah pesisir. Jadi kita harapkan dengan kehadiran Kementerian KKP hari ini dan saya khususnya dari Komisi 4 DPR ingin sepenuhnya mendukung program-program yang ada di Aceh Utara berkaitan dengan perikanan dan kelautan. Makanya kita start dari hari ini, dan untuk tahun pertama untuk seluruh Indonesia baru Aceh Utara kita masuk hari ini. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mengedukasi berbagai produk-produk perikanan sehingga ada nilai tambah yang diharapkan dari produk-produk ikan, udang, cumi dan lain-lain. Tidak hanya sebatas jual ke pasar atau dimasak di rumah, tapi dedikasi dengan berbagai produk. Dan tentunya kita harapkan bantuan yang diberikan oleh KKP ini kan dalam ini kan secara simbolis. Tadi kan ada mobil api namanya kan, untuk alih teknologi untuk perikanan. Kemudian kita akan mendorong untuk pembangunan korporat, untuk bantuan promosi, ada direktur promosi juga. Jadi kita harapkan ya ada Pak Dirjen lengkap samping saya nih, Pak Agus ini. Jadi kita minta didukung oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Kalau kita bisa bersinergi, DPR, kementerian, pemerintah daerah kabupaten, akhirnya ini bisa terwujud program-program pemerintah yang bermanfaat buat masyarakat. Konsumsi ikan kita di tahun 2020 ditargetkan 56 kilogram per kapita. Ya. Tapi Aceh alhamdulillah sudah 57 di tahun 2019. Data dari mana? Survei BPS Badan Pusat Statistik. Ya. Tapi untuk Aceh Utara berapa 41 kilogram per kapita masih perlu ditingkatkan sehingga bisa berkontribusi untuk peningkatan angka konsumsi ikan di Aceh. Yang tadi 57 kita menggerus yang lain karena target nasional 56 gitu. Dari sisi produk ikan itu kan bagaimana bisa laku di pasaran baik itu nasional maupun internasional. Kalau ikan tuna ini kan pasarannya di internasional, yaitu produk ekspor, kakap juga begitu. Oleh sebab itu kita mendukung bagaimana kegiatan penangkapan dilakukan oleh nelayan itu kualitas mutunya tetap tahan dengan kualitas mutu yang grade A, yaitu pasar internasional. Dengan dukungan es agar tetap segar ikannya, es plate mesin, kemudian juga cold storage untuk yang teguh. Kita nanti koordinasi sama dinas, kan kita ada program namanya Badan Layanan Usaha (BLU), itu pinjaman modal kepada para pelaku usaha. Selain itu juga pemerintah mengucurkan kredit usaha rakyat GUR bagi pelaku usaha di bidang perikanan, budidaya maupun budidaya garam peternakan. Lalu yang pertama adalah klaster kelompok-kelompok usaha, sehingga misalkan di sini kawasannya garam, ya bagaimana garam masyarakat yang punya klaster garam misalnya ada 10-20 orang itu berusaha di bidang garam, pembudidaya, kemudian kita cek bersama, oh ya dia butuh modal, kemudian tadi kayaknya misalkan gudangnya udah kita siapin, habis itu pasar segala macam. Saya kira modelnya adalah bagaimana pemerintah, Pak Wakil Bupati tadi sudah menyusun informasi potensinya. Artinya secara kebersamaan tadi kita lihat ini gayu bersambut. Gayu bersambut artinya pemerintah daerah, memang ini program pemerintah daerah disambut dengan Pak Dirjen dan peserta DPR RI. Ini sudah klop, tinggal keseriusan di semua lini, di semua stakeholder, tinggal keseriusan untuk menjalankan program-program ini. Dan akan kita jemput ke kementerian. Insya Allah. Ini tadi ada beberapa proposal, usulan yang kita langsung serahkan, dan ini ada tahapan selanjutnya juga di 21 hektar ada lahan kita di pesisir. Kita mau audiensi langsung dengan Pak Dirjen atau kementerian. Tadi juga diresmikan gudang garam kita tadi, Pak. Iya, itu peresmiannya secara kebetulan Pak Dirjen langsung datang. Kita ambil momen ini untuk segera peresmian supaya tahap awal bisa pihak produksi dan garam ini bisa langsung menggunakan gudang dan timbangan kita. Petani kita sudah siap untuk itu, Pak. Petani kita sangat-sangat siap. Dari keseluruhan slot garam yang sudah dipaparkan di kementerian ada 1.000 hektar untuk wilayah Aceh Utara, cuma tahapan kita lalui.
Kita di sini karena di bawah koperasi. Koperasi. Kita menaung di bawah koperasi Can Menari. Jadi semua yang produksi petani nanti melalui di bawah pemasoknya di bawah koperasi Can Menari.